Sementara itu pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan optimis akan mampu mendorong peningkatan ekonomi melalui perbaikan pertumbuhan kredit. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso menegaskan secara umum stabilitas industri jasa keuangan masih terjaga. Berdasarkan rencana bisnis perbankan, OJK melihat bahwa seiring pada keyakinan vaksin COVID-19 berjalan sukses, maka perbankan optimis bahwa aktivitas ekonomi mulai membaik. Pada tahun 2021, pertumbuhan kredit diproyeksikan meningkat sebesar 7,13% atau 390,84 triliun. Adapun hingga April 2021, rata-rata pertumbuhan kredit perbankan masih terkontraksi sebesar 2,28% secara tahunan. Guna mendorong permintaan kredit, mobilitas masyarakat harus ditingkatkan dengan perluasan vaksinasi sehingga sisi permintaan akan pulih secara lebih cepat. Memberikan outlook ya 2022 sampai 2023 ya. Memang sangat optimis ya. Namun demikian ini nanti akan kami review ya, terutama di bulan Juni ini akan kita review bersama dengan perbankan bagaimana kira-kira di Q2 di semester 2 ini ya. Kalau memang pesimis tentunya akan kita lakukan adjustment ya, dan kita lakukan itu secara periodik. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus menggenjot pengembangan UMKM di tanah air. Salah satunya dengan menggandeng lulusan sejumlah universitas yang akan menjadi inkubasi bisnis sekaligus penciptaan wirausahawan baru. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan pihaknya akan memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi dan UMKM secara masif. Teten akan mengedepankan pendekatan profesional kepada lulusan universitas untuk bisa masuk inkubasi bisnis sehingga menciptakan wirausaha baru yang akan menjadi the future UMKM. Bahkan pihaknya akan melakukan pendampingan baik dari produk UMKM, akses pembiayaan hingga akses market untuk UMKM sehingga mampu masuk dalam rantai pasok baik domestik maupun global. Terlebih, wirausaha di Indonesia hanya sebesar 3,4% dari penduduk Indonesia. Hal ini berbanding terbalik dengan Singapura yang sudah mencapai 8% dan sejumlah negara besar di atas 10%. Ini memang kami perlukan karena kami Kementerian Koperasi tidak bisa bekerja sendiri. Ya, kita perlu kolaborasi, apalagi kami sekarang sedang menyiapkan the future SME yang lebih punya daya saing, kapasitas produksinya juga cukup bisa memenuhi pasar itu. Nah ini perlu melibatkan perguruan tinggi karena yang kami sasar adalah embrio-embrio usaha-usaha dari kampus ya, dari kalangan anak muda yang berpendidikan baik, sehingga ini punya potensi untuk menjadi UMKM yang. Perusahaan fintech Indonesia Amarta mendapatkan gelontoran dana sebesar 7,5 juta dolar Amerika atau setara dengan 170 miliar rupiah dari perusahaan ekuitas asal Norwegia. Dana ini rencananya akan disalurkan untuk pemberdayaan perempuan pengusaha mikro di pedesaan. Penandatanganan kerjasama antara Amarta dan Norfund dilakukan di Kedutaan Besar Norwegia Jakarta. CEO Amarta Andi Taufan menegaskan pendanaan ini diharapkan dapat mendorong Amarta agar terus berkembang dengan memberi pinjaman dan penyaluran bagi UMKM khususnya perempuan di pedesaan. Sebagai perusahaan teknologi, Amarta berkomitmen untuk mendigitalisasi pedesaan dengan meluncurkan layanan keuangan. Amarta merupakan perusahaan teknologi finansial peer-to-peer lending. Buat saya pribadi di Amarta ini merupakan bagian dari milestone yang menunjukkan bahwa ekonomi di Indonesia bertahap mulai recover. Confidence dari negara-negara di luar untuk berpartisipasi membangun kembali UMKM Indonesia juga semakin kuat.